Halo semuanya, welcome to IFGF Surabaya Good Friday Service. Hari ini buat kita yang percaya akan nama Tuhan Yesus, kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa kita yang kita peringati dalam Jumat Agung. Saya ingin membacakan ayat dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25. Mengapa kita merayakan Jumat Agung ini? Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan darah Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Setiap dari kita tidak ada yang luput dari dosa. Kita lahir dengan benih dosa. Belum lagi ditambah dengan dosa-dosa yang kita sudah perbuat sepanjang hidup kita. Dengan kekuatan sendiri, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kehidupan kita. Upacara demi upacara agamawi tidak bisa menyelamatkan kehidupan kita. Jadi bagaimana rencana Tuhan untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita? Oleh karena itulah hanya karena kasih karunia. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dunia. Bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk setiap orang yang percaya akan nama Tuhan Yesus. Dia menyediakan jalan supaya kita bisa diperdamaikan dengan Tuhan itu sendiri. Karena dengan dosa, Allah itu setia, tapi dia juga adil. Dengan dosa kita tidak bisa sampai pada kerajaan surga. Karena itulah harus ada korban tebusan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan fokus pada memuji, menyembah Tuhan, dan kita akan mendengar ayat-ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita dengarkan sebuah kesaksian dari saudari kita yang bernama Farah. Hai Far, boleh ceritain momen pertobatan kamu? Dimulai dengan background story dan bagaimana pertobatan kamu terjadi. Oke, halo, perkenalkan namaku Farah. Aku dari kecil udah Kristen, lahir dan tumbuh besar keluarga Kristen. Dan dari kecil aku sudah ikut sekolah minggu, bahkan aku terlibat pelayanan. Namun perjumpaanku dengan Kristus baru benar-benar dimulai ketika aku SMA. Ketika itu aku mengalami permasalahan keluarga yang cukup berat. Kalau ditanya ceritanya apa, panjang ya. Aku sendiri bahkan susah untuk mengungkapkan dengan kata-kata. To cut the story short, I lost my dad pada waktu aku tamat SD, dan setelah itu kehidupan masih berjalan seperti biasa. Tapi tiba-tiba semuanya berubah ketika my mom remarried again di tahun 2013. Setelah itu ada banyak konflik dan permasalahan keluarga yang timbul. Kalau aku flashback kembali ke saat itu, rasanya dunia runtuh ya buat aku. Perasaannya campur aduk. Aku marah, aku kecewa, aku bingung, dan aku putus asa. Pada saat itu jujur, aku marah banget sama Tuhan. Aku tanya sama Tuhan, why me God? Why my family? Rasanya gak adil Tuhan, aku gak melakukan sesuatu yang salah, tapi kenapa ini semua harus terjadi? Tapi Tuhan itu luar biasa. Justru di tengah kekalutan dan kemarahan tersebut, kuasa Tuhan bekerja. Aku menemukan Tuhan. Di saat aku sudah mulai putus asa dan hilang harapan, di saat itulah ternyata Tuhan baru saja mulai dengan kehidupanku. Apa sih arti God's Grace dalam kehidupan kamu? Nah sebelum aku bahas itu, aku mau cerita dulu. Kalau sebelumnya itu aku berjalan itu dengan memikul beban yang begitu berat. Rasanya tuh aku selalu nanya sama Tuhan, kapan semuanya selesai? Kapan keluargaku balik lagi? Kapan aku bisa bahagia? Dan rasanya itu kalau aku belum melihat apa yang aku doakan itu tergenapi, rasanya tuh aku nggak bisa punya peace. Dan jujur memang rasanya sangat frustasi ketika aku berdoa bertahun-tahun tapi aku nggak melihat hasil apa-apa. And then one day, out of nowhere, tiba-tiba adik aku yang menjadi salah satu dari pergumulanku, dia mau bertobat dan dibaptis.
Di situ Tuhan benar-benar nunjukin ke aku bahwa He is in control, not me. Itu benar-benar kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Aku ngerti bukan karena usahaku, bukan karena doaku, bukan karena kebaikanku, tapi murni memang karena Tuhan adalah Allah yang setia, yang pada waktunya Dia menggenapi semuanya tepat pada waktunya. Arti God's grace dalam kehidupan aku adalah benar-benar ketika aku mengerti, aku nangkep bahwa kayak Tuhan Yesus sudah mati buat aku dan Dia sudah bangkit buat aku. Bahkan Dia adalah Allah yang hidup, Dia Allah Immanuel, Dia nggak jauh tapi Dia hidup di dalam aku. Therefore, I'm no longer the sacrifice and I'm not the victim of this life. Nah, bagaimana kehidupan kamu pada saat ini? Nah, selama perjalanan 8 tahun ini, aku sadar sih kalau I fail a lot, I make a lot of mistakes, dan bahkan sampai sekarang pun aku masih menantikan janji Tuhan untuk pemulihan keluarga. I face many difficulties, tapi aku menyaksikan perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Sampai saat ini tidak sedetik pun Tuhan itu tidak baik, dan sampai saat ini tidak sedetik pun Tuhan itu tinggalin aku. Kalau sebelumnya aku selalu bertanya, why me God? Why it happened to me? But now I know that life happens for me, not just to me, because He turns evils for my goods. Sekarang aku bisa rest, aku bisa punya peace, aku bisa berdoa dengan iman, bukan dengan bersungut-sungut, dan aku bisa enjoy apa yang namanya jalan sama Tuhan. Karena aku ngerti, I don't put my hope in the coming of the Lord, but I put my hope in the Lord who is coming. Jadi apapun yang terjadi, as long as aku jalan sama Tuhan, I will be fine. Dan aku sangat percaya seperti di Yesaya 41 ayat 15, Amplified Versions mengatakan, in fact, I have made you a new sharp threshing implements with sharp edges. You will thresh the mountains and crush them, and you will make the hills like chaff. Demikian pun aku percaya bahwa melalui semuanya Tuhan sedang membentuk hidupanku. Kalau sebelumnya aku selalu berpikir bahwa Tuhan harus mengubah keadaanku terlebih dahulu, sekarang aku mengerti bahwa ternyata Tuhan tuh sedang ingin mengubah aku terlebih dahulu. Dan dalam menantikan janji Tuhan, aku sangat percaya ayat ini di Amsal 27 ayat 13, Amplified Versions mengatakan, I would have despair had I not believed that I would see the goodness of the Lord in the land of living. Wait for and confidently expect the Lord. Be strong and let your heart take courage. Yes, wait for and confidently expect the Lord. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita adalah orang berdosa yang seharusnya dihukum, menerima murka Allah, dan menghadapi maut. Namun, Dialah yang malah menanggung segala hukuman kita, menanggung segala penderitaan kita, menanggung segala dosa-dosa kita. Ia menerima murka Allah, bahkan maut pun tak dielakkannya. Untuk siapa? Untuk kita yang melepas kasutnya saja tidak pantas, untuk kita yang sering mengecewakannya, untuk kita yang sering mempertanyakan bahkan meninggalkannya, untuk kita yang tidak pernah layak untuk menerima kasih karunia-Nya. Take the bread of life, broken for all my sin, your body crucified,
to make me whole again. I will recall the cup, pour out in sacrifice, to trade this sinner's end for your new covenant. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. Salvation's road with fear and trembling, your way born as my own, as Christ is formed in me. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah, I live in remembrance. Hari ini, mari kita sama-sama mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang oleh karena kasih karunia-Nya telah memperdamaikan kita bersama dengan Allah. Kita telah ditebus, kita telah dilayakkan dan menerima hidup yang baru. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. Oh, you've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. As far as I reach from the dead, as far as east is from the west, so far your grace has carried to me. Until I see you face to face, until at last I found my race. Remind me you're not finished yet. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I live in remembrance.
Dia difitnah, dihina, dicerca. Ia dipandang rendah dan dihakimi dengan tidak adil. Dia tidak bersalah, namun ia rela dicambuk, dianiaya, diremukkan. Karena ia sungguh mengasihi Anda dan saya. Dialah Yesus, Tuhan kita, yang tertindas, tersakiti, yang menanggung malu, yang rela berkorban, bahkan mati di atas kayu salib. Dia adalah Raja di atas segala raja. To reveal the kingdom come and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the moment that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I get free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Tuhan Yesus, inilah kami yang tidak layak menerima kasih-Mu, tetapi Engkau melayakkan kami. Kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mengucap syukur
atas pengorbananmu di atas kayu salib. Atas penderitaan, dosa, sakit penyakit yang Engkau tanggung. Kami mengucap syukur untuk keselamatan yang kami terima. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau menerima kami, Engkau mengampuni kami, memulihkan dan mengasihi kami dengan sempurna. Tuhan, Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh, Engkau adalah anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk mengingat ketaatan-Mu dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Supaya setiap kami yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Dan sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Sebuah ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan oleh kasih karunia-Nya kita memiliki pengharapan baru. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Apabila saudara sedang membutuhkan pertolongan berdoa, apapun itu, saudara bisa respon, saudara dengan bisa kasih chat, live chat yang ada. Tulis apa yang menjadi keperluan beban kehidupan saudara semua. Tuhan, aku berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keperluan jemaat-Mu Tuhan, aku berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Lord, I pray doors will be open. Aku berdoa pintu-pintu akan dibukakan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Aku berdoa setiap ikatan apapun itu Tuhan, aku berdoa segala ikatan ketakutan apapun Tuhan, aku berdoa, aku menghancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, kuasa-Mu sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Alfa dan Omega Tuhan. Engkau yang awal dan yang akhir. Kami tahu Engkau sanggup membuat sebuah mujizat demi mujizat Tuhan. Aku berdoa yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Yang berdoa, aku berdoa Tuhan. Hari ini yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Apapun itu Tuhan. Aku berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sedang menantikan keturunan sekalipun Tuhan, aku berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. We speak life Lord Jesus. We speak life Lord Jesus. Gak ada hal yang gak mungkin Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada Allah yang besar, Allah yang luar biasa Tuhan. Oh yes Lord, yes Lord. Dirabaya rabaya rabaya rebaya rere. Sakara bayar bayar la bayar rere. Ora bayar balala bayar bayar balala bayar boyar balala bayar boyar rere. Mari Tuhan, take over everything. Take over everything. Every burden, setiap beban, apapun itu Tuhan, setiap kehidupan kami semuanya Tuhan. Engkau yang angkatkan semuanya Tuhan. Mari Tuhan, aku berdoa. Ada sebuah pemulihan, ada sebuah transformasi akan terjadi di setiap kehidupan kami semuanya Tuhan. Tuhan terima kasih
Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna pengharapanku, takkan hilang sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna pengharapanku, takkan hilang sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya, ku aman Sungguh benar bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya pengharapan kita. Saya ingin berdoa buat setiap kita yang mulai dari awal Anda sudah mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan yang diucapkan, atau bahkan dari setiap lirik lagu yang dinyanyikan pada saat kita memuji, menyembah Tuhan. Saya ingin berdoa secara khusus buat Anda yang mungkin hari ini berkata, Tuhan Yesus, aku udah terlalu jauh dari Engkau. Aku udah banyak berbuat dosa. Aku gak tahu bagaimana aku bisa kembali kepada Engkau. Kalau ini saudara, Anda ingin mendedikasikan ulang kehidupan Anda, mari sama-sama ikuti saya dalam doa ini. Namun hal yang kedua, mungkin Anda udah pernah mendengar nama Tuhan Yesus. Atau mungkin Anda hari ini sama-sama mengikuti ibadah hari ini bersama dengan saudara Anda dimanapun Anda berada. Tapi engkau belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya ingin berdoa bagi Anda supaya hari ini engkau bisa menerima keselamatan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Kehidupan agamawi kita tidak menyelamatkan kita. Hanya karena kasih karunia melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yang membuat kita masuk dalam keselamatan kekal. Sama seperti salah seorang penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Ketika dia mengaku dosa, kemudian bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itulah dia berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam Firdaus ketika dia meninggal. Yuk sama-sama kita ikuti doa bersama-sama dengan saya. Taruh tangan Anda di dada Anda. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Saya mengaku saya adalah orang berdosa. Aku tidak layak untuk menerima keselamatan kekal. Tapi hari ini aku mengaku bahwa aku orang berdosa. Aku menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hari ini, biarlah salib Kristus selalu di depan, dunia di belakang. Dan aku mau hidup
dalam jalan-jalanmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan kekal yang Kau sudah sediakan bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat buat Anda yang mengambil langkah iman. Hal pertama yang Anda bisa lakukan adalah katakan kepada orang lain. Mungkin itu saudara yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri Anda, atau teman Anda, atau Anda bisa menghubungi nomor yang ada, supaya kami bisa melayani dan memberikan pelayanan follow up kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bisa bergabung bersama dengan iCare yang kami miliki, yaitu komunitas orang percaya, supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Mari sama-sama kita akhiri kebaktian ibadah Jumat Agung pada hari ini. Sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Bila berkat dari Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menjagai, menyertai kehidupan Anda sekeluarga sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya. Come on, church, let's praise Him. Come on. What an amazing grace. Thank you, Jesus. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Come on. Who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. Come on, let's sing this together. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. All that you've done for me. Yeah! Thank you, Jesus. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory. Sing it out. The King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Come on, let's praise Him with all you heart. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. What is the Lamb who was slain? What is the King who conquered the grave? What is the Lamb who was slain? What is the King who conquered the grave? What is the Lamb who was slain? What is the King who conquered the grave? What is the Lamb who was slain? What is
Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. Jesus, oh, praise your name. Hallelujah. Oh, praise your name, Jesus. Oh, praise your name. Amen. Apabila Anda membutuhkan info mengenai komunitas dan gereja kami, silakan klik link yang tertera di description box. Have a blessed week!